Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, kami dari Ekstrakurikuler Logos MAN 1 Sukabumi. Sebelumnya, apa ada yang sudah tahu apa itu Logos? Logos merupakan singkatan dari Let's Go Study, yang dimana Logos ini merupakan ekskul berbasis akademik yang ada di MAN 1 Sukabumi. Nah, di Logos sendiri memiliki 4 divisi, di antaranya yang pertama ada ASC, yang merupakan singkatan dari Association of Social Club. Divisi ini lebih memfokuskan pada mata pelajaran IPS. Yang kedua ada SIM. Bukan surat izin mengemudi ya teman-teman, tapi SIM di sini merupakan singkatan dari Science Inspiration of Mansa. Nah, SIM sendiri lebih memfokuskan pada mata pelajaran yang ada di MIPA. Yang ketiga ada Nihongo. Dari namanya saja sudah terlihat bukan? Ya, divisi ini mempelajari tentang Jepang, dimulai dari bahasa, budaya, dan lain-lain. Yang terakhir ada zona aksara. Divisi ini mempelajari tentang dunia literasi dan juga sastra. Di zona ini haluan kamu bisa jadi sebuah karya loh. Nah, sekarang kita mengenal Logos lebih dalam yuk. Yang pertama, kita akan membahas sejarah Logos. Sebelum ekskul ini resmi berganti nama menjadi Logos pada 16 Agustus 2017, organisasi ini dulunya adalah sebuah klub belajar bersama dengan nama KIR atau Kelompok Ilmiah Remaja. Terdiri dari 3 bidang dari 3 jurusan. Yang pertama dari IPA, yaitu SIM atau Science Inspiration of Man Cibadak. Sekarang SIM ini menjadi Science Inspiration of Mansa. Kedua dari IPS, yaitu SCMC atau Social Community of Man Cibadak. Sekarang berganti nama menjadi ASC atau Association of Social Club. Dan yang ketiga dari bahasa, yaitu Nihongo dan Kubas Sastra. Sekarang disebut menjadi zona aksara. Klub ini pun akhirnya diresmikan menjadi sebuah organisasi pada 2 Mei 2018 bersamaan dengan Hari Pendidikan Nasional. Struktur organisasi. Untuk mengetahui Logos lebih dalam lagi, yuk kita kenalan dulu sama jajaran teras Logos. Nah, teteh-teteh cantik tersebut merupakan jajaran teresnya Logos. Untuk ketua divisinya sendiri antara lain program kerja dan kegiatan Logos. Dalam program kerja Logos sendiri, biasanya kita akan mengadakan kumpulan wajib untuk seluruh anggota tiap bulannya. Selain itu, kita juga melakukan kegiatan belajar di luar untuk menghilangkan kejenuhan dan juga menambah wawasan. Tentunya, perayaan ulang tahun Logos juga merupakan salah satu program kerja Logos loh. Nah, itu dia beberapa program kerja Logos yang bisa dibilang salah satu ikon yang akan selalu ada di ekskul Logos ini tiap tahunnya. Alasan kenapa harus masuk Logos sih? Logos bisa membantu teman-teman semua memiliki kesempatan untuk mendapatkan materi tambahan serta kalian semua bisa mempelajari seputar sastra di sini. Jika kalian kesulitan dengan pelajaran di kelas, kalian bisa mempelajarinya bersama dengan anggota divisinya. Jalan-jalan ke Kemayoran, pulangnya ketemu Yunisara. Halo teman-teman, kenalan yuk sama Dian Aksara. By the way, ada yang udah tahu apa itu Dian Aksara? Jadi, Dian Aksara ini merupakan salah satu divisi yang ada dalam Ekstrakurikuler Logos MAN 1 Sukabumi. Bukan zona nyaman yang di satu dan nyaman malah ditinggal ya teman-teman. Nah, dalam ekskul Dian Aksara ini, kita mempelajari tentang dunia sastra, seperti puisi, cerpen, quotes, resensi buku, pantun, dan masih banyak lagi. Di ekskul ini, kita bisa belajar, menulis, dan menciptakan sebuah karya. Seperti salah satunya, kita mempunyai taman baca dan mading hasil karya kita. Oh iya, jangan salah loh ya, kita bisa membuat haluan kita jadi sebuah karya. Gimana? Percaya kan? Yuk, terutama untuk para pecinta Wattpad wajib banget nih. Oh iya, selain yang disebutkan kita tadi, di sini juga kita akan selalu membaca novel dan menonton film bersama-sama, lalu akan kita review bersama-sama juga. Jadi, semuanya akan terasa seru ketika kita mereviewnya bersama-sama. Di sini juga kita akan menampilkan sebuah cuplikan video puisi dari salah satu anggota kita. Cekidot! Karena sesungguhnya
Berpisah itu tidak sepenuhnya berpisah, hanya jarak yang memisahkan. Tidak ada jarak, tempat, atau selang waktu yang dapat mengurangi persahabatan. Persahabatan benar-benar diyakinkan akan nilai satu sama lain. Kawanku, selamat menjalani aktivitasmu yang jauh di sana. Jangan lupa selalu ingatkan dan juga ingatlah aku untuk selama-lamanya. Perpisahan bukan berarti kalian tidak akan berjumpa kembali. Berpisah hanya nasihat supaya kalian tetap akrab ketika bertemu kembali. Manusia merencanakan pertemuan, namun Tuhan yang menyatukan jika akhirnya harus ada perpisahan. Tidak ada yang harus disesali. Gimana penampilannya tadi? Bagus kan? Ayo gabung bersama kami di Zona Aksara Man 1 Sukabumi. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya tentang Zona Aksara, kalian bisa langsung mengunjungi akun Instagram kita. Kami harap kalian bisa bergabung bersama kami di Zona Aksara. Terima kasih. Halo Smart People, sekarang bagian SIM nih untuk berkenalan dengan kalian semua. Bagi kalian semua yang masih bingung mau masuk ekstrakurikuler apa, Logos adalah jawaban yang tepat. Di ekstrakurikuler Logos, khususnya divisi SIM, di sini kita akan mempelajari materi-materi yang berada di jurusan IPA, seperti matematika, biologi, fisika, juga kimia. Bukan hanya belajar, di sini kita dapat bersosialisasi dengan banyak teman, juga aktivitas yang keren-keren nih. Banyak juga kegiatan yang dilakukan oleh divisi SIM, contohnya melakukan eksperimen di lab IPA. Yuk lihat keseruannya dalam cuplikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sari. Nama saya Aisyah Azhara. Nama saya Nazan Amin. Kami dari Eskul Logos Divisi SIM akan menampilkan sebuah eksperimen lava lamp. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, asam cuka secukupnya saja. Yang kedua, minyak goreng yang takarannya lebih banyak daripada asam cuka. Yang ketiga, pewarna makanan. Dan yang terakhir, baking powder. Langkah pembuatannya yang pertama yaitu siapkan gelas cup bening, lalu tuangkan baking powder ke dalam gelas cup bening tersebut. Setelah dimasukkan, kemudian masukkan minyak goreng ke dalam cup yang berisi baking powder. Tuangkan secara perlahan agar minyak dan baking powder tidak bercampur. Setelah itu, ambil asam cuka yang sudah disediakan di cup lain. Lalu setelah itu, tambahkan pewarna makanan ke dalam asam cuka tersebut. Lalu aduk hingga merata. Setelah dirasa cukup, maka tuangkan pewarna tersebut yang sudah dicampur dengan asam cuka ke dalam minyak yang berisi baking powder tadi secara perlahan. Lalu setelah itu kita lihat reaksinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Watashi tachi wa Nihongo no kurabu desu. Hajimemashite. Watashi no namae wa Melody desu. Douzo yoroshiku onegai shimasu. Minasan, logos kagai no koe no shita de Nihon no kurabu wa Nihongo to Nihon no bunka wo manabimasu. この日本クラブに何でも学ぶことができます。例えば、言語と日本の文化です。ひらがなとカタカナと漢字の書き方。言葉を覚えて書道やファンアートや物語などがあります。Bukan hanya mempelajari materinya saja, tetapi kita juga dapat mempraktekannya. Seperti yang ada di dalam program kerja kami, pemakaian yukata, memasak makanan Jepang, dan menonton anime selalu menjadi kegiatan kami di tiap tahunnya. Setiap tahun kita juga mengikuti perlombaan atau event-event yang diselenggarakan oleh sekolah lain maupun pihak universitas. Alhamdulillah dari beberapa cabang perlombaan kita mendapatkan hasil. Terbayangkan bagaimana serunya kegiatan di Nihon? Kami harap teman-teman dapat bergabung bersama kami di ekstrakurikuler Logos, terutama divisi Nihon. Kami tunggu kehadiran kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Di sini pepatah mengatakan tak kenal maka tak aruf. Maka perkenalkan diri saya Rini Yanti dan rekan saya Siti Nur Jamilah, saya Siti Haromisa, saya Rani Rahmawati. Kami dari divisi ASC. Saya akan menjelaskan tentang ASC. Apa sih ASC itu? ASC atau Association Social Club atau bisa disebut juga belajar sosial, yang dimana di dalamnya mempelajari materi IPS seperti sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah. Dimana di ASC itu kita akan dibimbing lebih awal dan lebih maju di antara teman-teman sekolah sekalian. Tapi nggak hanya anak IPS loh yang bisa masuk ASC, termasuk anak IPA jika berminat juga diperbolehkan kok. Selain mempelajari materi-materi di kelas, kita juga ada kegiatan lapangannya dan praktiknya. Seperti di kesempatan kali ini kita akan sedikit menjelaskan tentang terjadinya gunung meletus. Yuk kita simak. Halo smart people, di sini saya akan mengajak kalian untuk melakukan eksperimen erupsi gunung Merapi buatan. Alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama ada soda kue, yang kedua ada deterjen bubuk, yang ketiga ada pewarna, dan yang keempat ada air. Tapi di sini kita telah campurkan dengan pewarna yang merah. Dan yang kelima ada cuka. Oke teman-teman, mari kita lakukan eksperimen ini. Yang pertama ada miniatur gunung, di sini berfungsi sebagai kawah. Dan yang pertama kita masukkan adalah soda kue. Kita masukkan 1 botol soda kue ke dalam miniatur gunung ini. Yang kedua, kita masukkan deterjen, seperempat deterjen. Dan yang ketiga, kita masukkan air. Dan yang keempat, kita masukkan cuka. Kita masukkan secara perlahan. Tadi kalian sudah melihat kan tentang eksperimen Gunung Merapi. Di sini kita sama-sama akan mendengarkan penjelasan dari pemateri. Nah
Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya erupsi Gunung Merapi. Tahukah kamu 1.500 gunung berapi di dunia? Jika dirata-ratakan, setiap minggunya pasti ada saja yang meletus. Pertanyaannya, apakah gunung Merapi itu perlu meletus? Pendeknya, peristiwa tersebut terjadi karena adanya tekanan dari bawah yang menyebabkan gunung Merapi meletus. Lalu, mengapa ada tekanan? Tekanan ada karena jauh dari dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Singkatnya, panas itulah yang membuat tekanan naik dan membentuk gunung Merapi. Lalu saat tekanannya bertambah, gunung tersebut akan meletus. Kekuatan gunung Merapi saat meletus itu sangat dahsyat. Contohnya adalah Gunung Krakatau. Namun itu pun belum termasuk gunung yang paling besar. Masih ada gunung-gunung yang besar yang ada di dunia. Beberapa gunung tersebut ada di Indonesia. Tetapi tidak semua gunung seperti Gunung Krakatau saat meletus. Ada beberapa gunung di antaranya yang saat meletus lahar keluar dari kawah gunung. Kita dapat melihat lahar tersebut dengan santai. Tetapi percaya atau gak percaya, saat musibah tersebut terjadi, bukan lahar panas yang menimbulkan banyak korban jiwa, tetapi hembusan awan panas yang dapat menimbulkan banyaknya korban dengan kecepatan 700 km per jam dan suhu sekitar 1000 derajat Celcius. Nah, kalian sudah melihat eksperimen dan penjelasan dari pemateri. Kami tunggu kalian gabung di ASC. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman semua berminat masuk Eskul Logos, yuk segera bergabung. Kami tunggu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.